Venice Commission terkait pembubaran partai politik membuat pedoman bahwa pada prinsipnya negara harus mengakui hak setiap orang untuk berorganisasi secara bebas dalam partai politik. Pelarangan dan pembubaran paksa partai politik hanya dimungkinkan dalam kasus partai politik itu melakukan tindakan dengan menggunakan kekerasan sebagai alat politik untuk menghancurkan tatanan demokrasi yang menjamin hak dan kebebasan. Pembubaran tidak dapat dilakukan atas dasar tindakan individu anggota tanpa mandat dari partai. Pelarangan atau pembubaran partai politik harus diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau lembaga yudisial lain dengan menjamin adanya due process of law, keterbukaan, dan pengadilan yang fair. Pada umumnya, pengadilan yang berwenang memutus pembubaran partai politik adalah Mahkamah Konstitusi atau Mahkamah Agung. Hal itu terkait dengan putusan pembubaran yang bersifat final dan mengikat. Kecuali di negara seperti Hungaria yang dapat diajukan kasasi kepada General Assembly of College of Attorney. Selain itu, paling tidak terdapat 2 negara yang pembubarannya melalui pengadilan biasa. Contohnya Kamboja dan Yaman, serta khusus untuk alasan administratif di Rumania. Di sisi lain, hanya satu negara yang pembubarannya dilakukan oleh pemerintah terlebih dahulu sebelum diputuskan oleh Mahkamah Agung, yaitu contohnya negara Pakistan. Pembubaran partai politik lebih banyak merupakan wewenang Mahkamah Konstitusi, namun tidak semua negara-negara yang memiliki Mahkamah Konstitusi. Terdapat kemungkinan dalam wewenang memutus pembubaran partai politik yang adalah wewenang itu diberikan atau diatur dalam undang-undang lain, misalnya undang-undang tentang partai politik. Atau wewenang tersebut tidak dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi ada pada Mahkamah Agung atau pengadilan lainnya. Negara yang memiliki konstitusi yang di dalam undang-undangnya tentang Mahkamah Konstitusi mencantumkan wewenang pembubaran partai politik, diantaranya adalah Jerman, Korea Selatan, Thailand, Spanyol, dan lain sebagainya. Pada masa Orde Lama dan Orde Baru yang dapat dikategorikan sebagai periode yang kurang demokratis, peran pemerintah lebih besar dibanding lembaga peradilan. Penentu utama pembubaran partai politik adalah pemerintah, sedangkan lembaga peradilan hanya memberikan pertimbangan. Pembubaran partai politik pertama kali terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soekarno pasca Dekret Presiden 5 Juli 1959. Pada 13 Desember 59 dikeluarkan Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 59 tentang syarat dan penyederhanaan kepartaian. Sebagai tindak lanjut dari Penpres tersebut, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 60 tentang pengakuan, pengawasan, dan pembubaran partai-partai yang selanjutnya diubah dengan Perpres Nomor 25 Tahun 60. Pada 17 Agustus 60 diterbitkan Kepres Nomor 200 dan 201 tahun 60 yang memerintahkan kepada Partai Masyumi dan PSI agar dalam jangka waktu 30 hari membubarkan diri karena terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Jika hal itu tidak dipenuhi akan dinyatakan sebagai partai terlarang. Akhirnya pimpinan Masyumi dan PSI pun membubarkan partai mereka. Dalam perkembangannya, pembubaran partai politik terjadi pada 1966 terhadap PKI sebagai partai terlarang dituangkan dalam TAP MPRS tahun 66 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia. Pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah NKRI bagi Partai Komunis Indonesia karena setiap kegiatannya menyebarkan atau mengembangkan paham ajaran komunisme. Pada masa Orde Baru memang tidak terjadi pembubaran partai politik, namun pada masa awal Orba ini terdapat kebijakan penyederhanaan partai politik karena partai politik dianggap sebagai sumber pertikaian yang mengganggu stabilitas. Di awal masa reformasi, wewenang pembubaran partai politik ada pada Mahkamah Agung. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 99 tentang partai politik, wewenang pengawasan partai politik ada pada Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dapat membekukan atau membubarkan suatu partai politik. Suatu partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap dan telah mempertimbangkan keterangan dari pengurus partai politik. Dapat melalui pengadilan terkait oleh pelanggaran oleh partai politik tersebut. Sebelum pembubaran tersebut dilakukan, Mahkamah Agung akan memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 kali berturut-turut dalam waktu 3 bulan.
Dengan adanya perubahan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 24 C 1, pembubaran partai politik menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi. Wewenang memutus pembubaran partai politik sejak awal sudah dipertimbangkan terkait dengan akan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Kurang tepat jika ditangani Mahkamah Agung karena perkara pembubaran partai politik menyangkut masalah politik, sehingga dipandang lebih tepat menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Hakim konstitusi dinilai lebih memiliki kualifikasi yang lebih baik untuk menangani perkara-perkara terkait konstitusi. Wewenang utama Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang dan memutus sengketa antar lembaga negara. Sedangkan memutus pembubaran partai politik adalah wewenang tambahan. Hingga saat ini belum ada permohonan perkara pembubaran partai politik yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi.